Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam ajmain. Yang saya hormati Ibu Suryana Rahmadani Nasution MSI selaku dosen pengampu mata kuliah statistika dan probabilitas. Sebelumnya perkenalkan, saya Aldi sebagai moderator. Saya Rafa sebagai pemateri kedua. Saya Zufarmina Alila sebagai pemateri pertama. Saya Nadia sebagai pemateri keempat. Di sini kami Purba sebagai pemateri yang ketiga. Di sini kami akan membahas materi tentang distribusi peluang kontinu. Dan saya serahkan kepada pemateri pertama. Oke, dan pengertian distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu ini adalah konsep dalam statistika yang digunakan untuk menggambarkan peluang acak yang dapat mengambil nilai apa saja dalam suatu interval tertentu, yang berarti nilai ini tidak terbatas. Pengertian distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu ini adalah konsep dalam statistika yang digunakan untuk menggambarkan peluang dari variabel acak yang dapat mengambil nilai apa saja dalam suatu interval tertentu, yang berarti nilai ini tidak terbatas. Distribusi peluang kontinu ini memiliki ciri utama, yaitu memiliki nilai tunggal, peluang yang selalu dihitung dalam interval, total loss di bawah kurva sama dengan 1, dan juga variabel bisa berupa tinggi badan, suhu, waktu, berat badan. Rumus dari distribusi peluang kontinu adalah ini guys. Jadi adalah rumus dari distribusi peluang kontinu. Adapun contoh-contoh umum dari distribusi peluang kontinu yang paling umum itu ada 3. Yang pertama adalah distribusi uniform, normal, dan juga eksponensial. Jadi distribusi uniform ini adalah semua nilai dalam interval A dan B yang memiliki peluang yang sama. Contohnya pada soal ini, bus datang setiap acak antara menit ke 0 sampai menit ke 20. Terus dapat diketahui bahwasanya B dalam kurung 5 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil 10 dalam kurung sama dengan tanda tanya. Kita ketahui bahwasanya A-nya itu 0, B-nya itu 20. Jadi rumusnya itu Fx sama dengan 1/20 karena Y itu 0. Terus selanjutnya ada distribusi normal, yaitu adalah distribusi yang paling penting dalam statistika yang memiliki ciri simetris terhadap mean. Dalam distribusi normal ini terdapat mean, median, dan modus, dan berbentuk kurva yang lonceng. Contohnya pada tinggi mahasiswa ke distribusi normal, Pi-nya 165 cm, sigma sama dengan 5 cm. Berapa persen mahasiswa tingginya antara 160 sampai 170 cm? Nah, rumusnya dapat diketahui bahwasanya 160 sama dengan Pi dikurang sama sigmanya, 170 Pi ditambah sama sigmanya. Terus selanjutnya ada distribusi eksponensial, di mana distribusi ini memodelkan waktu tumbuh hingga suatu kejadian. Kirinya bukannya menurun ataupun tidak simetris, memiliki sifat normalize, dan lambdanya dapat algoritma. Contoh soalnya rata-rata waktu tumbuh hasil sama dengan 3 butir, lambdanya 1/3. Terus rumusnya P dalam kurung X lebih kecil sama dengan 2 butir. Kenapa? Itu ada P dalam kurung X lebih kecil dari 2 sama dengan 1 kurang E pangkat min lambda dikali 2 sama dengan 1 dikurang E pangkat min 2 per 3 sama dengan 1 dikurang 0,513, hasilnya 0,487.
ataupun 48,7%. Selanjutnya ada bentuk kurva PDF. Fungsi kepadatan peluang digambarkan dalam bentuk kurva yang halus dan kontinu. Banyak kurva berbeda-beda tergantung jenis distribusinya. Yang pertama ada distribusi normal berbentuk lonceng, simetris. Terus yang kedua ada distribusi uniform berbentuk datar, semua nilai sama. Yang ketiga ada distribusi eksponensial berbentuk menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas fungsi distribusi komutatif. Fungsi distribusi komutatif atau CDF adalah fungsi yang digunakan untuk menyatakan peluang kumulatif dari suatu variabel acak baik kontinu maupun diskrit. Artinya fungsi ini menunjukkan peluang bahwa variabel acak X bernilai kurang dari atau sama dengan suatu nilai tertentu. F dari X sama dengan peluang X kurang dari atau sama dengan X. Dua, hubungan dengan PDF. Pada variabel acak kontinu, CDF diperoleh dari integral fungsi kepadatan peluang. F dari X sama dengan integral dari minus hingga sampai X dari F dari T terhadap T. Artinya kita menunjukkan suatu peluang kecil dari kiri sampai ke X. Sebaliknya fungsi kepadatan peluang dari PDF bisa didapatkan dari turunan CDF. F dari X sama dengan turunan F terhadap X. Ketiga, sifat-sifat CDF. CDF memiliki beberapa sifat penting. Yang pertama, nilai antara 0 dan 1. 0 kurang dari atau sama dengan F dari X, kurang dari atau sama dengan 1. Kedua, bersifat tidak menurun. Semakin besar X, maka nilai F dari X semakin besar atau tetap. Yang ketiga, limitnya. Saat X mendekati minus tak hingga, F dari X sama dengan 0. Saat X mendekati tak hingga, F dari X sama dengan 1. Keempat, peluang dalam interval. Peluang A kurang dari atau sama dengan X, kurang dari atau sama dengan B, sama dengan F dari B kurang F dari A. Yang keempat, interpretasi. CDF menunjukkan akumulasi peluang sampai suatu nilai X. Kalau digambar grafiknya dari naik dari 0 sampai 1. Makin besar X maka peluangnya makin besar. Yang kelima, contoh soal. Ketahui fungsi CDF yaitu F dari X sama dengan 2X untuk 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 1. Ditanya fungsi distribusi komutatif dan peluang antara 0 maka antara 0,2 sampai 0,6. Cara penjelasannya, untuk mencari CDF kita integralkan dari 0 sampai X. Fx sama dengan Fx sama dengan integral 2t dikali dt sama dengan x pangkat 2. Jadi hasilnya adalah x kuadrat. Selanjutnya menghitung peluang 0,2 sampai 0,6 sama dengan F. 0,6 dikurang F 0,2 yaitu 0,6 kuadrat dikurang 0,2 kuadrat. Jadi 0,36 dikurang 0,4 hasilnya 0,32. Jadi peluangnya adalah 0,32. Sebagai penutup, jadi CDF itu adalah penjumlahan peluang dari kiri sampai ke suatu nilai. Makin ke kanan, peluangnya makin terkumpul sampai akhirnya menjadi 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang min atau nilai harapan. Min adalah nilai rata-rata teoritis dari suatu distribusi peluang. Nilai ini menunjukkan hasil rata-rata yang diharapkan jika suatu percobaan dilakukan berkali-kali. Min juga dapat diartikan sebagai titik pusat dari suatu distribusi data. Jadi fungsi min adalah untuk mengetahui nilai rata-rata dari seluruh kemungkinan data berdasarkan peluangnya. Misalnya jika suatu data tersebut ada dari angka kecil sampai besar, min juga menunjukkan titik tengah atau pusat penyebaran data tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan varians dan standar deviasi. Varians adalah ukuran untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata atau min. Jika nilai varians kecil, maka data cenderung dekat dengan rata-rata. Sebaliknya, jika varians besar, maka data menyebar jauh dari rata-rata. Dengan
dan rumus varians X sama dengan E dari X kuadrat dikurang E dari X lalu dikuadratkan. Atau rumus tambahan E dari X kuadrat sama dengan integral dari X kuadrat dikali F dari X dx. Selanjutnya, standar deviasi. Standar deviasi merupakan akar dari varians dan digunakan karena lebih mudah dipahami. Karena memiliki satuan sama dengan data. Rumus standar deviasi itu sigma sama dengan akar dari var x. Interpretasi sigma kuadrat kecil atau diartikan dengan data berkumpul dekat dengan rata-rata atau distribusi sempit. Sigma kuadrat besar artinya data menyebar jauh dari rata-rata atau distribusi besar.